Puji Tuhan, Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semua? Haleluya. Om Deddy percaya adik-adik sekolah minggu kabarnya pasti luar biasa karena Tuhan Yesus kita sangat-sangat baik. Amin. Namun sebelumnya Om Deddy akan pimpin kita dalam doa. Untuk itu adik-adik sekolah minggu ambil posisi berdoa yang baik. Om Deddy akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus tolong setiap kami, berkati Om Deddy yang memimpin kami, berkati kami juga anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, hari ini Om Deddy akan memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, duduk yang rapi, duduk yang bagus, duduk yang manis, supaya kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu kita mau angkat pujian kita yang berkata, Bapa Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa
Minggu kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan adik-adik, kita saatnya memberikan persembahan. Namun sebelumnya Om Deddy akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, saatnya kami memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberikan, dan balaskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Mari ambil persembahannya dan diberikan di tempat yang sudah disediakan. Untuk mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sejuta-sejuta. Sejuta-sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Tuhan, adik-adik sekolah minggu, biarlah persembahan yang sudah kita berikan diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita, anak-anak sekolah minggu yang ada, boleh duduk rapi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian untuk Tuhan yang berkata, firman-Mu pelita bagi kami. Haleluya. Kita bagi kakimu
setiap kebaikan Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu sudah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dan membalaskan persembahan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati Om John Riz yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apakah sehat semua? Pastinya di dalam Yesus Kristus kita semua pasti sehat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang seorang nabi, yaitu Nabi Daniel. Sebelum kita membacakan ayat-ayat ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan Alkitab kita supaya kita semua bisa membaca Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita Daniel pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-29. Tetapi di sini Om akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Puji Tuhan, ayat-ayat ini sudah kita baca bahwa Nabi Daniel ini dipakai Tuhan menjadi nabi, yaitu dia juga di dalam kerajaan dia dipakai seorang raja Darius untuk menjadi pejabat tinggi di kerajaannya. Kenapa dia menjadi pejabat tinggi? Karena dia memiliki roh Tuhan dalam dirinya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat 1 sampai 4 tadi, yaitu di mana dia dipakai seorang raja ini untuk menjadi pejabat tinggi di dalam kerajaannya. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-5, itu dikatakan bahwa kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Di ayat 5 ini juga dikatakan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya tidak suka kepada Daniel, tidak suka kepada Nabi Daniel ini karena dia dipakai atau dia dijadikan menjadi pejabat yang paling tinggi. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar Daniel ini tidak suka atau iri hati, atau dia nggak senang kepada Daniel ini karena dia dipercayai menjadi pejabat tinggi. Jadi kalau kita melihat ini juga, kita semua adik-adik ketika kita ada di sekolah atau di rumah atau di tempat main kita,
ada orang-orang yang nggak suka kepada kita, orang-orang yang tidak senang kepada kita semua, maka daripada itu kita tidak boleh marah sama mereka. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan kita akan melindungi kita. Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-6, kalau kita baca di ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa kesalahan seorang Daniel tidak didapati oleh mereka yang membenci Daniel, tetapi mereka mencari terus mencari kesalahan seorang Daniel ini, supaya si Daniel ini atau Nabi Daniel ini dia dipenjara atau dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mereka mencari kesalahan sehingga mereka mendapati bahwa mereka melihat seorang Nabi Daniel ini tidak mau meninggalkan ibadahnya kepada Allahnya. Dia tidak mau meninggalkan ibadahnya kepada Allahnya, sehingga itu menjadi alasan orang-orang yang membenci Daniel ini untuk menjatuhi hukuman kepada Nabi Daniel ini. Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Jadi mereka semua yang berniat jahat kepada Daniel ini, mereka mencari alasan, yaitu dalam hal peribadahannya kepada Allah. Dalam peraturan mereka harus menyembah raja mereka. Tidak boleh menyembah kepada Allah-Allah lain, tidak boleh menyembah kepada tuan-tuan lain, tetapi harus kepada raja. Nah, itu yang menjadi kesalahan Nabi Daniel ini. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita dapati dalam ayat-ayat ini? Yaitu yang pertama, Daniel suka berdoa. Dalam sehari 3 kali ia berdoa dan berlutut. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua di sini diingatkan seperti Daniel yang suka berdoa. Apakah kita semua suka berdoa? Apakah adik-adik suka berdoa? Apakah om suka berdoa? Itu tergantung kita sendiri. Itu masing-masing diri kita sendiri. Tetapi di sini ditekankan kita harus suka berdoa. Seperti Daniel, kenapa Daniel tidak mati di dalam gua singa? Mengapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Singa itu karena Tuhan melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang setia dalam beribadah, setia dalam berdoa, setia dalam mempertahankan Tuhan dalam dirinya, sehingga Tuhan menyertai Daniel ini. Tuhan melindungi Daniel. Kalau kita baca
di dalam ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah orang yang suka berdoa. Apakah kita semua suka berdoa? Om percaya kita semua orang-orang yang suka berdoa. Adik-adik suka berdoa. Kalau orang tua tidak mau berdoa, tidak mau atau lupa berdoa, adik-adik bisa ajak papa, mama, ayo kita berdoa supaya berkat Tuhan itu selalu ada, supaya berkat Tuhan selalu memberkati kita semua. Yang kedua, poin yang kedua, yaitu Daniel percaya bahwa Tuhan yang ia sembah selalu menolong dan menyertainya dalam keadaan bahaya sekalipun. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-23 itu dikatakan bahwa Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku sangat suka Ya Rajaku, aku tidak melakukan kejahatan. Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Jadi adik-adik yang terkasih, ayat ini juga menjelaskan bahwa ketika Daniel itu dijatuhi ke dalam gua singa, disitulah penyertaan Tuhan, disitulah Tuhan menolong Daniel untuk tidak dimakan oleh singa-singa itu. Di ayat tadi dikatakan bahwa mulut singa itu dikatupkan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan. Jadi kalau kita rajin beribadah, rajin datang sekolah minggu, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, ya, kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan dibantu oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita kerjakan, baik PR sekolah, baik ujian, baik hal-hal yang lain yang menyangkut dalam diri kita, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Seperti halnya Daniel ini, dia ditolong oleh Tuhan karena dia adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik yang terkasih, ketaatan kita beribadah dan kesukaan kita berdoa, semuanya itu yang kita lakukan untuk Tuhan. Memang ada yang tidak menyukai kita saat datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin teman-teman kita melihat, alah, si dia itu sok-sok rajin, dia itu rajin beribadah, dia itu rajin menyembah Tuhan. Nah, adik-adik tidak perlu khawatir, adik-adik tidak usah dengarkan mereka, tetapi adik-adik tetap selalu terus melakukan berdoa dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang sudah Om ceritakan itu tentang seorang Daniel yang setia kepada Tuhan itu menjadi ingat-ingatan kepada kita semua, supaya kita bisa mempertahankan atau kita bisa setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, yaitu dalam beribadah, sekolah minggu, dan juga kita berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini yaitu terdapat dalam ayat yang ke-23, Daniel pasal 6 ayat yang ke-23 bagian A.
Bunyinya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Puji Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan ini yang sudah Om sampaikan menjadi ingat-ingatan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan. Dan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yang sudah menaikkan pemuji nama Tuhan. Kami percaya Bapa di surga bahwa pujian dan penyembahan kami yang kami dengar dan yang kami naikkannya Tuhan itu sudah menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Dan juga Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang seorang nabi Daniel ini yang sudah setia dan taat kepada Tuhan, dan dia mengalami penyertaan Tuhan ketika dia mengalami masalah dalam dirinya, dan dia mempercayakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Begitu juga dengan kami semua anak-anak sekolah minggu, ketika kami setia rajin berdoa kepadamu ya Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami, menyertai kami
ketika kami berada di sekolah, ketika kami berada di rumah, ketika kami berada di tempat kami bermain, Tuhan pasti menolong kami, karena kami tahu bahwa kami sudah berdoa kepada Tuhan, sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, maka Tuhan tetap selalu menolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, kekuatan bagi kedua orang tua kami, bahkan panjang umur bagi kedua orang tua kami ya Tuhan, supaya kami bisa membuat mereka bahagia, mereka bisa kami buat senang karena kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, supaya Tuhan Yesus, orang tua kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dan menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.